Sugeng siang anak negeri, piye kabare rek? Baik-baik saja toh? Ketemu lagi dengan aku Afif Amar. Aku ditemani Mbak Vanda bakal keliling sekitar Trenggalek Selatan, tepatnya di sekitar Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Di sini aku mau menangkap ikan dengan jaring pancer. Nah, hasil tangkapannya mau aku olah jadi ikan kotok ditambah dengan bunga kerandang. Ayo, olahan apakah itu? Ada juga ikan yang dimasak dengan bumbu cipluan. Aku juga mau cari udang kali buat diolah jadi pindang urang dengan bumbu spesial. Dan satu lagi yang istimewa, sate udang nanas ditambah dengan bumbu oles dari ketumbar. Oh iya, aku juga mau membuat dan mencoba jenang katul. Salah satu jenang dengan bahan dasar bekatul alias kulit bagian dalam sisa gilingan padi. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Sekarang aku lagi ada di Pantai Kebo yang ada di Desa Ngulung Wetan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Aku lagi ngajak Mbak Vanda keliling pantai yang banyak kerbaunya ini. Oh, ini toh yang namanya Pantai Kebo. Bagus banget ya. Tapi mana kerbaunya? Katanya banyak kerbau di sini. Kita kesininya kesorean sih. Kalau pagi sampai siang hari, dijamin banyak banget kerbau yang berkeliaran bebas. Soalnya, cara memelihara kerbau di sini memang dilepas begitu saja di sekitar lokasi pantai. Nanti tak kasih tahu wes. Pantai Kebo di Desa Ngulung Wetan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek ini adalah salah satu pantai yang unik. Bukan hanya pasir putih indah di bibir pantainya, tapi ada muara sungai berkelok serupa laguna di sisi lainnya. Nah, muara sungai inilah yang jadi surga kebo-kebo mendinginkan badan. Bukan cuma surga buat mamalia bertanduk yang satu ini, buat manusia juga. Karena bisa jadi salah satu ladang tempat mencari ikan. Sekarang lagi ngebantuin jaring ikan. Nah, kalau masyarakat sini biasanya menyebutnya itu dengan jaring pancer. Ini dipasangnya saat air pasang. Nah, saat begitu air surut, ikan bakal nyangkut di jaring ini. Disebut jaring pancer karena cara memasang jaringnya dengan cara dipancer atau dibentangkan melintangi sungai yang ada di muara ini. Biasanya saat air laut pasang, banyak ikan yang ke arah hulu. Saat inilah waktu paling pas untuk memasang jaring pancernya. Ada beberapa jaring pancer yang dipasang, biasanya 2 hingga 3, biar nggak ada ikan yang lolos. Setelah air laut surut, saat inilah jaring pancer kita angkat. Kita cek yuk, sudah banyak belum ikan yang nyangkut? Jadi kalau lagi jaring pancer ini, ikan yang didapat itu kadang banyak, kadang sedikit ya Pak ya? Iya. Malah kadang lain tuh ya Pak ya? Nah, biasanya ikan yang didapat itu ada ikan teracah, ikan walang, terus ikan apa boleh Pak? Taking. Ikan taking. Kalau ini sih udah dapat lumayan, cukup untuk dimasak. Rata-rata adalah ikan yang biasa hidup di sekitar muara. Berarti lebih cenderung ke ikan air tawar yo. Ukurannya beragam. Rata-rata sih dengan panjang sekitar 10 sampai 15 cm seperti ini. Ah, lumayan nih Ki. Aku bawain buat Vanda yuk, biar dimasak. Mana ikannya? Dapat banyak nggak?
Sini, biar kita masakin. Tapi minta tolong digorengin dulu ya ikannya, sampai kering. Nanti bakal kita masakin jadi makanan yang enak banget. Nah, sekarang lagi mau ngolah ikan hasil dari jaring pancer. Ini ada beberapa jenis ikan, harus kita goreng dulu agar lebih gurih dan tidak mudah hancur. Emangnya mau dimasak apa toh mbak? Sampai ikannya perlu digoreng dulu seperti ini. Terus ada banyak bumbu lagi. Ada juga tambahan bunga berwarna ungu. Duh, makin penasaran aku. Iya nih, ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan garam yang harus diulek dulu. Ini sebagai bumbu dasarnya. Selain itu, ada juga tambahan kemiri dan kunyit. Semuanya diulek dulu sampai halus. Bumbu lain seperti lengkuas, daun salam, dan serai juga ditambahkan. Kalau bumbu-bumbu ini cukup digeprek saja yo. Terakhir ada tambahan irisan tomat merah, biar lebih seger rasa masakannya nanti. Kalau aku bagian marut kelapanya dulu, soalnya makanan yang mau kita buat sekarang butuh santan yang lumayan banyak, biar lebih gurih. Jadi ikan ini nanti bakal kita masak jadi kotok lenggo dan dimasak dengan santan. Masaknya itu sampai kuah santannya sat atau surut. Nah, ikannya udah mateng ini. Bumbunya juga sudah siap toh. Yuk, kita masak. Untuk membuat ikan kotok ini, pertama tumis dulu semua bumbunya, baik bumbu yang diulek, bumbu yang digeprek, sampai dengan bumbu yang diiris. Semuanya ditumis dulu sampai benar-benar matang. Setelah bumbu matang, langsung masukkan santan yang masih segar. Tunggu sampai mendidih. Kalau setelah ini, aku tahu. Pasti masukkan ikan yang sudah aku goreng tadi toh. Nah, kalau sudah begini, jangan terlalu sering diaduk. Biar nggak hancur ikannya. Cukup disiram-siram seperti ini. Oh iya, berarti masak ikan kotok ini butuh waktu yang cukup lama toh. Biar kuahnya sampai surut. Jadi bumbunya benar-benar meresap dan tekstur ikannya jadi empuk. Bener banget, itu tahu sekarang. Oh iya, masyarakat Ngulung Wetan kalau bikin ikan kotok biasanya dicampur dengan beberapa jenis sayuran. Jadi ikan kotoknya mau aku tambahin pakai bunga kerandang untuk tambahan seratnya. Kali ini sayurannya kita ganti dengan bunga kerandang yang biasa tumbuh di pinggir pantai ini. Bunga kerandang dimasukkan paling terakhir saat kuah sudah mulai surut, biar nggak terlalu layu. Sip, sekarang sudah mateng berarti kan? Ikan kotok bunga kerandang siap disajikan. Sekilas dari bumbu dan cara pembuatan, ikan kotok hampir sama dengan mangut. Sama-sama menggunakan kuah santan kuning dengan bumbu yang kental. Bedanya, ikannya tidak diasapi, tapi digoreng lebih dulu. Perbedaan lainnya juga ikan kotok dimasak sampai kuahnya nyaris habis. Ikan lengguk ini tuh rasanya enak banget. Pedas, gurih, dan bumbunya tuh meresap soalnya dimasak sampai sat. Dan sebenarnya ikan air tawar dan ikan air laut itu sama-sama mengandung banyak protein. Tapi bedanya kalau ikan air tawar ini mengandung omega 3 dan vitamin A. Yang lebih banyak Nah, ya. cocok ya kesehatan tubuh karena alam memberikan banyak manfaat. Monggo Bu, dimakan lagi Bu, sampai kenyang. Ikan hasil jaring tadi masih ada kan Mas Empip? Sekarang cari sesuatu yuk. Aku mau cari buah langka yang bisa digunakan sebagai campuran bumbunya. Ngisor. Wes toh, gimana sih, baik? Wes. Tuntun sih yo. Yo. Bunyi soal lagi. Yo. Hati-hati loh Mas. Yo. Walah, niat mau bantuin, malah kepleset sendiri jadinya aku. Jadi malu aku. Ya udah, untung tanahnya gembur, jadi nggak sakit kan? Itu loh, tanamannya udah dekat.
Jadi sekarang kita lagi cari ceplukan. Jadi kalau zaman dulu ini tuh bisa langsung dimakan atau biasanya juga bisa dijadiin cemilan dan juga jamu. Jadi karena rasanya ini asam, kali ini kita bakal jadiin bumbu masakan juga. Dicobain langsung ya Mas Pip. Ciplukan adalah tanaman liar yang biasa tumbuh di sekitar tegalan, sawah kering, sampai area sekitar pinggir hutan. Tanaman yang buahnya dilindungi dengan tudung ini memiliki banyak sebutan. Orang Sunda menyebutnya dengan cecendet, sedangkan di Madura disebutnya dengan yor-yoran. Tanaman yang sekarang jarang ditemukan ini sekarang memiliki nilai ekonomis yang tinggi loh. Di supermarket besar sudah ada yang jual dengan harga mencapai ratusan ribu rupiah per kilogramnya. Sebenarnya ciplukannya mau dibuat apa toh mbak? Apa hubungannya sama ikan? Udah tuh mas, manut air. Nanti jadi makanan yang enak pokoknya. Jadi sekarang kita lagi masak ikan kuah asam. Jadi rasa asamnya itu bakal didapetin dari ceplukan dan juga daun kedondongnya. Jadi nanti rasa asamnya tuh bakal lebih unik dan enak. Buah ciplukan memiliki rasa manis cenderung asam, apalagi yang masih agak muda. Makanya cocok digunakan sebagai bumbu asam ikannya. Kalau daun kedondong ini sih bukan rahasia umum. Daun kedondong yang masih muda biasa digunakan sebagai bumbu masakan. Buah ciplukan dikupas dulu dari tudung pelindungnya. Yang kita gunakan hanya bagian buahnya saja. Daun kedondong juga kita petik agar lebih mudah masaknya. Bumbu yang lain biar aku dan ibu yang urus ya. Ibu lagi ngiris bawang merah dan bawang putih. Sedangkan aku kebagian ngurus cabai dan tomatnya. Karena masakan yang akan kita buat merupakan jenis masakan kuah bening, makanya pakai bumbu simpel gini aja udah cukup kan? Sama seperti bumbu lainnya, cabai rawit juga diiris tipis. Begitu juga dengan tomat, semua bumbunya diiris tanpa kecuali. Agar ikan kuah asamnya lebih nikmat, lebih seger, lebih pedas, kita tambahin dengan cabenya. Nah, ini kita iris yang banyak. Senang pedes aku ya, dah. Senang aku dah. Iya. Halah, Mas Apip, ingat anak istri di rumah loh. Yuk, langsung kita masak aja yuk. Semua bahannya sudah siap toh. Pertama, tumis dulu irisan bawang merah dan bawang putih. Setelah agak wangi, baru masukkan irisan cabai rawitnya. Kalau sudah matang, tambahkan dengan air putih. Kalau airnya sudah mendidih, langsung cemplungin wae toh ikannya. Pastikan semua bagian dari ikan terendam oleh air. Dan jangan terlalu sering diaduk, biar ikannya nggak gampang hancur. Setelah ikan berubah warna dan teksturnya mulai empuk, masukkan semua bumbu penambah cita rasa asam, seperti pucuk daun kedondong, irisan tomat, dan buah ciplukannya. Nah, benar. Semua bumbu asam ini dimasukkan terakhir agar rasa asamnya tidak dominan. Sip, sudah matang nih. Ikan kuah asam bumbu ciplukan siap dihidangkan. Ikan kuah asam ini adalah salah satu jenis masakan yang gampang dibuat. Tidak perlu bahan dan bumbu yang ribet. Cara masaknya juga gampang. Tapi soal rasa, tetap nendang. Wah, rasa dari ikan kuah asam ini itu ada pedesnya dan ada asemnya. Terutama ikannya ini dia empuk. Dan untuk ceplukannya itu seperti ranjau. Cetus-cetus, asam tapi seger itu, Nda. Dan juga ceplukan ini punya banyak banget manfaat, terutama untuk kesehatan mata, tenggorokan, dan juga bisa menambah imunitas tubuh. Wah, kayak manfaatnya udah berarti. Bener banget, karena alam memberikan banyak manfaat.
Masih di sekitar Pantai Kebo yang ada di Desa Ngulung Wetan. Aku dan Pak Kamil lagi menyisir sungai yang ada di sekitarnya. Arahnya makin jauh dari muara. Soalnya yang kita cari adalah salah satu hewan air yang jadi favorit banyak orang. Akhirnya untuk tenan Pak ini Pak. Nah, sekarang lagi cari udang kali. Jadi ada berbagai macam cara untuk mendapatkan atau menangkap udang. Tapi kali ini kita pakai teknik tembak ya Pak ya. Udang adalah binatang yang hidup di perairan, mulai dari sungai, danau, hingga laut. Si hewan malam ini dapat ditemukan hampir di semua genangan air yang berukuran besar, mulai dari asin sampai air tawar, dan di berbagai tingkat kedalaman. Karena merupakan hewan nokturnal, lebih baik cari udang saat sore menjelang malam. Saat itulah udang mulai berkeliaran. Sip, udangnya udah dapet lumayan banyak iki. Aku bawain buat Vanda. Gantian, aku mau masakin makanan yang enak. Wah, asik. Aku dibawain udang yang banyak. Aku masakin jadi makanan yang enak dan unik ya. Tapi sebelumnya bantu aku ngurus bahan tambahannya. Nih ada nanas dan belimbing. Emang mau dimasak apa toh? Ada ikan, nanas, dan belimbing seperti ini. Ya wis ini, aku kupas dulu nanasnya. Terus aku potong dengan ukuran tebal seperti ini. Nah, sekarang lagi mau masak udang. Tapi ini ada nanas, ada belimbing, terus ada bumbu lainnya. Wah, kira-kira mau jadi apa ya? Jadi apa tuh lagi Bunda? Sabar ya, ntar juga tahu mau dimasak apa. Aku mau iris-iris dulu belimbingnya, soalnya nggak cukup dengan nanas. Untuk olahan udang kali ini, kita juga butuh belimbing seperti ini. Jadi hari ini udangnya mau kita masak pindang dengan belimbing dan juga nanas. Ini bisa menambah rasa asam dan jadi seger banget nanti kuahnya. Pindang pada dasarnya adalah olahan ikan dengan cita rasa asin dan asam. Selain untuk memperkaya rasanya, pengolahan pindang juga membuat ikan jadi tahan lebih lama. Tapi kali ini bahan dasarnya nggak menggunakan ikan, tapi dengan udang seperti ini. Walah, jadi pindang toh ternyata. Tahu aku. Pindang kan salah satu olahan dengan bumbu yang sederhana. Selain bumbu bercita rasa asam yang sudah disebutkan tadi, paling menggunakan irisan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan sedikit tomat. Nah, bumbunya siap, udangnya juga siap, saatnya kita masak. Seperti biasa, kalau masak seperti ini kita tumis dulu bumbunya. Kali ini kita tumis irisan bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat lebih dulu. Kemudian masukkan udang kalinya. Udang kali dimasukkan tepat setelah bumbu dan sebelum dimasukkannya air. Tujuannya biar bumbunya lebih meresap ke dalam udangnya. Selain itu, pasti biar udangnya nggak amis toh? Tahu aku. Soalnya kalau udang masuk setelah air, biasanya cenderung lebih amis. Setelah ditambah air, masukkan bumbu bercita rasa asamnya, mulai dari belimbing serta nanas. Nah, kalau masak udang seperti ini nggak perlu terlalu lama. Udangnya udah merah, berarti pindang udang bumbu nanas siap kita sikat. Udang adalah salah satu hewan air yang memiliki cita rasa gurih. Dimasak dengan apa saja, dengan bumbu yang sederhana juga sudah tetap juara di lidah. Wah, ternyata pindang urang ini rasanya gurih, manis, ada asam segernya karena ditambah kuah yang melimpah nih, Ida. Dan juga karena ditambah nanas ini, rasa dan aroma amisnya tuh hilang. Selain membuat rasa pindang lebih segar dan mengurangi aroma amis, tambahan belimbing dan nanas juga menambah manfaat loh. Apalagi belimbing bisa menetralisir resiko kolesterol yang naik karena terpicu oleh si udang.
Nah, pas banget yo, karena alam memberikan banyak manfaat. Seperti yang sudah aku infokan sebelumnya, bahwa udang adalah salah satu bahan makanan yang gampang banget diolah. Kalau tadi olahan pindang termasuk olahan udang yang gampang dibuat, sekarang aku mau bikin masakan yang jauh lebih sederhana. Masih mau mengolah urang kali. Nah, kali ini mau kita bikin sate. Nah, ini lagi ngasih perasan air nanas. Ini gunanya untuk menghilangkan rasa atau aroma amisnya. Beda dengan olahan pindang yang menggunakan nanas sebagai tambahan bumbunya, masakan kali ini cukup menggunakan perasan nanas di awal saja. Selain membuat udangnya tidak amis, juga membuat rasa sate udangnya nanti jadi lebih segar. Oh iya, selain udang ada banyak tambahan yang mau disate sekalian. Jadi untuk isian satenya nanti nggak cuma ada udang aja, tapi nanasnya juga bakal disundukin ke satenya. Ada sosis juga favorit aku. Wah, gimana mau cepet mateng ini? Lawang dimakan terus sosisnya. Selain itu, ada juga tambahan bawang merah yang akan disate juga. Eits, jangan salah sangka. Bawang merah ini kalau dibakar udah nggak ada pedes-pedesnya loh. Jadi lebih enak rasanya. Oh iya, hampir lupa. Untuk bumbu olesan satenya, kita menggunakan bumbu ulek yang terdiri dari ketumbar, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Jadi hampir sama dengan bumbu sate Marangi yang menggunakan bumbu ketumbar. Bumbu yang bikin masakan jadi jauh lebih gurih. Terakhir tinggal tambahkan kecap manis. Sip, semua bahan sudah siap. Sekarang kita tusuk dulu bahan-bahan satenya. Terserah yo, nggak ada patokan mau apa dulu. Yang penting selang-seling antara udang, sosis, nanas, dan bahan-bahan lainnya. Kalau sudah siap, saatnya kita bakar. Bakar sate udangnya sambil dioles bumbu seperti ini. Waduh, begitu kena bumbu olesnya, asapnya langsung banyak dan aromanya juga semerbak, wangi. Wes, gak perlu terlalu lama. Asal warnanya udah berubah, berarti sate udang nanasnya siap kita makan. Nah, jadi sebenarnya teknik bakar ini merupakan cara memasak makanan yang paling sederhana. Nggak perlu bumbu bermacam-macam, tapi udah nikmat. Dan juga ternyata bawang kalau dibakar tuh enak banget. Pedesnya tuh nggak ada, jadi gurih, manis, enak banget deh pokoknya. Bener banget, Winda. Sudah, makan dah yuk. Jadi, kalau besok di rumah ada udang, tapi bingung mau dimasak apa, dibakar gini wae. Udah enak kok. Masih di Desa Ngulung Wetan, Kecamatan Munjungan. Aku lagi mau nyelep beras, alias menggiling gabah agar bisa disulap jadi beras. Kalau di kampung-kampung, terutama daerah pertanian, biasanya menyimpan cadangan makanan dalam bentuk gabah. Soalnya gabah bisa disimpan sampai setahun dengan kondisi beras tetap baik. Tapi kalau dalam bentuk beras disimpannya,
nggak bakal tahan lebih dari 3 bulan. Nah, tiap bulan saat stok beras menipis, mereka tinggal bawa gabah ke tempat penggilingan padi seperti ini. Biasanya di tempat penggilingan padi seperti ini, gabah akan digiling sekitar 2 hingga 3 kali. Gilingan pertama biasanya untuk mengupas kulit luarnya, sedangkan gilingan kedua dan ketiga yang akan membersihkan dari kulit bagian dalamnya. Lagi ngebantuin nyelip padi. Nah, dalam proses nyelip padi ini ada sisa kulit padi bagian dalam yang disebut dengan bekatul. Nah, bekatul ini biasanya hanya dibuang atau untuk pakan ayam, tapi ini sebenarnya bisa diolah. Penasaran toh bekatul ini akan diolah jadi apa? Hehe, sama, si Vanda juga paling penasaran. Ih, Mas Apip ngapain toh? Bawa bekatul segala, emang masih bisa dimasak ya? Emangnya masih enak? Udah toh, percaya wae. Bekatul sejak dulu oleh mbah-mbah kita biasa disulap jadi makanan yang enak. Bekatulnya aku campur dulu dengan air dan tepung beras. Aku aduk-aduk dulu agar tidak ada gelembung udaranya dan semua bahan tercampur lebih merata. Oh iya, paling ada tambahan gula pasir di dalam adonannya. Kalau sekarang, bekatul identik dengan makanan ayam. Padahal, sejak zaman dulu, katul ini bisa diolah menjadi makanan loh. Wah, masih enak ini. Nah, campuran semua bahan ini aku masak dulu sampai benar-benar matang. Sebenarnya, aku mau masak jenang katul. Makanya, menggunakan tambahan tepung dan gula pasir, biar lebih lembut dan enak jenangnya. Walah, mau diolah jadi jenang toh. Aku tahu, pernah diceritain mbahku dulu. Ya wis lah, aku dan ibu mau urus bahan lainnya dulu ya. Aku iris gula merah dan ibu marut kelapa buat dibikin santannya. Jadi aku lagi iris-iris gula merah untuk dijadiin juruh. Dan uniknya, gula merah ini nanti bakal digabung sama bawang merah untuk menambah cita rasa, jadi lebih unik. Tuh, udah ada tipsnya ya. Bisa dicoba kalau mau bikin juruh. Juruh adalah olahan santan dan gula merah yang warnanya kecoklatan. Biasanya rasanya manis dan gurih. Wis mateng iki jenang katulnya. Wis rampung durung bahan juruhe. Yuk kita masak. Untuk membuat juruh, panaskan santan segar. Kemudian masukkan irisan gula merah. Terakhir masukkan irisan bawang merahnya. Aduk-aduk terus sampai gulanya cair dan semua matang sempurna. Meski sebenarnya jenang katul sudah ada rasa manis-manisnya, tapi kali ini kita tambahin dengan juruh. Nah, ini biar tambah manis dan ada gurih-gurihnya, Ibu ya. Gak perlu terlalu lama. Setelah santan mendidih dan gula merahnya cair, bisa kita hidangkan dengan jenang bekatulnya. Duh, penasaran aku rasa masakan yang sering diceritain sama mbahku. Langsung tambahkan juruh santan ini ke jenang bekatulnya. Ternyata emang bener juruhnya kalau ditambahin bawang merah tuh jadi lebih enak, Mas Pip. Dan biasanya bekatul ini hanya dibuang, padahal ini ada seratnya yang bisa diolah. Dan satu lagi, ini ada manfaatnya yaitu untuk obat mah. Selain bagus buat lambung, si kulit beras yang sering terbuang ini juga memiliki banyak manfaat lain, seperti bisa mencegah perkembangan sel kanker dan mampu menurunkan kadar kolesterol. Karena alam memberikan banyak manfaat. Jangan lupa download Alobank dan upgrade Alobank kalian semua ke Aloprime ya. Banyak banget keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Proses registrasi mudah dan cepat, login memakai biometrik,
dan gratis biaya admin tanpa saldo minimum. Yuk, segera download Alobank ya!